Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama Miss Titin dalam video pembelajaran. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi komunikasi Bahasa Indonesia Tema 7, subtema 3, kelas 3. Soli dan Soliha, manusia adalah makhluk sosial. Itu artinya setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan atau pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas. Nah, bersyukurlah Soli Soliha, teknologi komunikasi saat ini semakin berkembang sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari perkembangan teknologi komunikasi agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, Soli dan Soliha, tadi kita berbicara tentang komunikasi. Apa ya komunikasi itu? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Komunikasi adalah penyampaian ide, gagasan, informasi, atau pesan antar manusia. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa alat. Artinya kita bertemu secara langsung. Misalnya seperti saat kita berbicara, berdiskusi, dan melakukan tanya jawab. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang memerlukan alat. Nah, alat komunikasi ini dibedakan menjadi dua macam, Soli dan Soliha, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, apakah Soli dan Soliha tahu apa saja ya alat komunikasi tradisional dan modern itu? Ayo kita cari tahu sama-sama. Contoh alat komunikasi tradisional yang pertama yaitu asap. Asap ini digunakan oleh suku Indian untuk mengirimkan informasi tanda bahaya kepada anggota sukunya. Kemudian yang kedua adalah kentungan. Kentungan ini digunakan pada zaman dahulu, bahkan ada beberapa yang menggunakannya sampai saat ini. Kentungan ini digunakan juga untuk menyampaikan tanda bahaya kepada warga. Selanjutnya ada lonceng. Nah, sama seperti asap dan kentungan, lonceng juga digunakan oleh sebagian orang untuk mengirimkan tanda bahaya.
Nah, yang ini namanya daun lontar, Soli dan Soliha. Daun lontar ini digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi secara tertulis pada zaman kerajaan sebelum ditemukannya kertas. Selanjutnya, contoh alat komunikasi modern. Nah, apakah Soli dan Soliha tahu apa ya ini? Iya, betul sekali. Ini adalah surat kabar atau koran. Nah, surat kabar atau koran ini digunakan untuk mengirimkan informasi atau pesan atau berita secara tertulis. Alat komunikasi modern selanjutnya ada radio. Nah, radio ini digunakan untuk mengirimkan informasi atau pesan melalui suara. Selanjutnya ada telepon. Soli Soliha tahu siapa ya orang yang pertama kali menemukan telepon? Iya, orang yang pertama kali menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell dalam penelitiannya tentang gelombang bunyi. Pada awalnya, telepon belum seperti sekarang. Telepon hanya bisa tersambung dengan jarak 8 mil atau 12 kilometer. Selanjutnya ada televisi. Nah, penyampaian informasi atau pesan dari TV disampaikan melalui media suara dan gambar. Jadi, kita bisa mendengar dan melihat informasi yang disampaikan. Pada awalnya, TV berbentuk sangat besar dan hanya berwarna hitam putih saja. Soli dan Soliha, tidak seperti sekarang yang sudah berwarna. Selanjutnya ditemukan ponsel atau telepon seluler. Nah, untuk alat komunikasi modern selanjutnya, pasti Soli dan Soliha sudah mengetahui ya. Apa ya ini namanya? Iya, betul sekali. Ini adalah smartphone atau ponsel pintar. Nah, penyampaian informasi dari smartphone ini bisa berupa tulisan, suara, bahkan video. Jadi, kita bisa bertatap muka dengan orang yang ingin kita hubungi atau dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Sebelum adanya ponsel dan smartphone, bagaimana ya caranya orang-orang berkomunikasi? Apakah Soli dan Soliha tahu? Iya, setelah adanya kertas, manusia mulai mengirim pesan secara tertulis dengan surat. Nah, pada zaman dahulu, surat dikirim oleh burung merpati yang disebut dengan merpati pos. Tapi jarak yang bisa ditempuh sangat terbatas, Soli dan Soliha. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, cara mengirim surat pun berubah. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang terbiasa menulis surat. Lalu, surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dibawa ke kotak pos atau bis surat. Nanti akan ada tukang pos yang akan mengirimkan ke alamat yang dituju. Tapi biasanya mengirim surat dengan cara seperti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, Soli dan Soliha. Biaya yang dibutuhkan tergantung dari alamat yang kita tuju. Semakin jauh alamatnya, maka biaya yang dikirimkan juga semakin besar. Dan biasanya mengirim surat dengan cara seperti ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa sampai 3 hari, bahkan jika jaraknya jauh bisa sampai 1 minggu. Nah, Soli dan Soliha, apakah Soli dan Soliha pernah menggunakan aplikasi ini? Aplikasi ini merupakan aplikasi penyampaian pesan yang terdapat pada smartphone atau komputer. Melalui aplikasi ini, kita dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video dengan sangat cepat. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di seluruh dunia. Masya Allah ya, Soli dan Soliha. Nah, apakah Soli dan Soliha tahu ada aturan khusus untuk penggunaan aplikasi pada smartphone loh?
yaitu kamu harus berusia di atas 13 tahun. Jika penggunanya adalah anak-anak seperti solih dan solihah, maka diperlukan pendampingan dari ayah dan bunda ketika menggunakannya. Alhamdulillah, solih dan solihah sekarang sudah mengetahui apa itu komunikasi dan bagaimana perkembangan komunikasi dari zaman dahulu hingga masa kini. Baik, agar lebih paham lagi, coba sekarang kita berlatih ya. Coba tuliskan alat komunikasi tradisional dan modern pada kolom halaman 128 seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, jika sudah selesai, solih dan solihah, lengkapi kalimat pada halaman 129. Nah, seperti pada gambar berikut. Ingat, solih dan solihah, selesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto, lalu kirimkan tugas solih dan solihah ke Google Classroom masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Semoga solih dan solihah dapat memahami dengan baik ya. Kita tutup dengan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.